Udah yuk. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya. Selamat malam teman-teman semua, selamat datang, selamat bergabung di webinar Zero Waste Talk dengan tema Zero Waste di era Gen Z, dari kebiasaan kecil ke dampak besar. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk belajar dan berdiskusi bersama tentang gaya hidup minim sampah yang semakin penting bagi masa depan kita. Sebelumnya, gimana nih teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Sri Melani selaku moderator yang akan bertugas memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Sebelum memasuki ke acara inti, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, pada malam hari ini kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, yaitu Kak Karisma Rangga Saputra dari mahasiswa pendidikan IPA Untirta. Halo Kak Karisma Rangga. Halo Kak Melan, ya Ya, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Halo Kak, salam kenal. Halo Gimana? Kak Rangga, salam kenal juga. Ya halo Dila, halo Robi, halo Olga. Ya, gimana Kak Rangga udah siap? Ya siap, kita diskusi aja ya, jangan yang gimana-gimana karena kita sama-sama belajar. Baik. Mungkin Pak, kata langsung gua saja. mah. Ya boleh di share screen ya teman-teman, buat materinya. Punten udah kelihatan belum ya? Belum, Di Belum saya masih kelihatan. muter. Apakah sudah terlihat? Ya sudah kelihatan. Jadi, kita langsung aja ya teman-teman, kita itu tuh kita nggak banyak-banyak karena di apa namanya kayaknya kendala ini jaringan, tapi yang bisa kita ambil itu kita ingin membuat zero waste yang berangkat daripada Gen Z tim yang telah dibuat oleh teman-teman panitia. Itu adalah zero waste di era Gen Z, dari kebiasaan kecil ke dampak besar. Nah, jadi ya memang kita sebagai Gen Z ini
memiliki peran penting untuk bisa eh, menciptakan zero waste. Zero waste itu ya bukan berarti kita itu hidup tanpa sampah gitu, tapi kita mengurangi adanya sampah dan bisa untuk menanggulangi adanya eh, dampak-dampak lingkungan yang negatif. Di sini tertulis small action big impact. Dari si yang kecil akan menimbulkan impact yang besar. Mari kita lakukan dari yang terkecil. Oke, bisa di next ya Kak. Apakah ada kendala Kak? Bisa. Nah, di sini di sini ada what and why mas zero waste. Kenapa sih harus ada dan apa sih zero waste itu? Teman-teman juga boleh ya kalau misalkan emang nanti di tengah ini ingin sumber saja gitu tuh dan berdiskusi langsung mengenai zero waste ini karena di dalamnya tuh ya kita berdiskusi aja nggak yang kayak sebagai pemateri karena ya jujur ya ini bukan termasuk saya tuh bisa ini gitu tuh enggak ini kan ya kita sama-sama belajar gitu tuh. Nah, inti dari zero waste ini adalah konsep untuk mengurangi limbah hingga titik nol. Kenapa harus pengurangan limbah sampai titik nol? Karena ini itu untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, teman-teman semuanya. Kan kita pernah lihat ya, dan juga menyaksikan bagaimana limbah-limbah yang ada di lingkungan kita ini sangat banyak. Gitu. Apalagi Indonesia ini memiliki jumlah limbah yang cukup lumayan besar. Apalagi kalau misalkan di dalamnya itu ada plastik. Nah, plastik ini teman-teman itu memerlukan waktu ratusan tahun untuk bisa diurai. Nah, kan ratusan tahun itu sangat banyak dan ketika diurai pun itu belum tentu langsung terurai, tapi akan menjadi butiran-butiran mikroplastik yang akan berbahaya, teman-teman. Makanya di sini ada gambarnya di sini pakailah packaging yang eco-friendly, yang ramah lingkungan. Terus eh, apa namanya yang bisa dipakai kembali, memakai hal-hal yang bisa dipakai kembali. Lalu juga lah yang tidak sekali pakai peralatan makan seperti ya sendok, garpu dan lain sebagainya. Oke. Nah, di next Kak, apa sih tujuan daripada zero waste ini untuk lingkungan? Nah, zero waste ini itu dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Teman-teman, semuanya kita telah mendengar ya bagaimana eh, yang banjir di Sumatera. Nah, di situ kan memang walaupun itu diakibatkan karena kurangnya resapan air, tetapi bisa juga nanti diakibatkan oleh adanya dampak negatif terhadap lingkungan. Bayangkan teman-teman, kalau misalkan udah banjir, tetapi banyak paparan mikroplastik di dalamnya, pasti itu akan sangat berdampak bagi kesehatan. Maka daripada itu, teman-teman, kita harus sebisa mungkin untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena ini banyak banget yang masih belum sadar atas pentingnya menjaga lingkungan. Daripada itu, kita harus menjaga, mengkonservasi, dan juga untuk menjaga, apa namanya, udah maaf teman-teman. Ya, gitu. Dan menghemat daripada pengeluaran kita. Oke, bisa di next, Kak. Ya, bisa di next ya.
Oke. Nah, apakah kita bisa untuk menciptakan zero waste? Nah, kalau misalkan bilang bisa apa enggak menciptakannya, ya tentu saja jawabannya tergantung daripada kita. Karena zero waste itu soal kebiasaan dan kesadaran. Ada banyak cara untuk mencapainya tanpa mengubah gaya Anda sepenuhnya. Jadi, semuanya tetap bisa-bisa aja, walaupun memang ini sangat berat. Karena dalamnya itu bukan cuma dari niat, tapi adanya kepedulian dan juga kesadaran. Ya, mulai daripada hal-hal kecil di rumah gitu. Coba kita merenung aja gitu. Dan memang ya sama-sama lah. Bukan cuman kalian, tapi saya juga termasuk. Ya, memang sangat sulit ketika memang harus mengurangi plastik-plastik ketika jajan. Ya kan banyak banget tuh jajanan yang ada di sekitar kantin, yang ada di depan ataupun di belakang gedung universitas gitu. Nah, itu banyak banget kan, dan makanya ini nih sangat lumayan agak berat bagi kita, tetapi ketika kita memang ada kesadaran kita bisa kok buat meminimalisir itu. Oke, next Kak. Ini ada 5 prinsip untuk em, apa namanya menciptakan zero waste. Yaitu ada 5R. Nah, 5R itu apa? R itu reviews. Reviews itu kita tidak menerima dan sebisa mungkin meminimalisir hal-hal yang memang sifatnya sekali pakai gitu, kayak sepatu sekali pakai, plastik sekali pakai. Nah, itu sih mungkin kita kurangi ya teman-teman, ya sebisa mungkin. Lalu reduce itu ya kita untuk eh, mengurangi. Ya kan, kalau tadi itu menolak dan yang kedua itu mengurangi. Gitu. Mengurangi hal-hal yang memang ya sebisa mungkin kita nggak pakai itu ketika kita mau minum, ya kita pakai gitu. Ya. Terus reuse. Nah, reuse itu kita memakai ulang kembali gitu. Nah, jadi hal-hal yang bisa kita pakai kembali itu kayak misalkan buat minum kita memakai tumbler gitu. Lalu kalau misalkan apa namanya kita mau ngalap itu nggak pakai tisu tapi pakai sapu tangan itu mungkin kita lakukan ya. Lalu recycle itu ya apa namanya mendaur ulang, dan juga ada rot itu apa namanya mengkomposkan sisa-sisa makanan yang memang itu akan menjadi sampah makanan. Oke, next. Ini ada cara-caranya nih teman-teman semuanya, buat kita memulai dari rumah. Itu ya kita memakai shopping bag, kita memakai tas belanja, tidak beli kantong plastik, terus sebisa mungkin tidak menggunakan plastik. Lalu habis itu mengkomposkan bahan-bahan sisa organik gitu. Lalu juga kita memakai kembali ataupun mendaur ulang barang-barang yang selain itu masih bisa dipakai teman-teman semuanya. Jadi hal-hal kecil ini bisa kita lakukan untuk menciptakan zero waste. Oke, next. Oke, yang bikin pakai jadi apa sih impact yang bisa kita dapatkan ketika kita itu bisa apa namanya melakukan zero waste? Nah, itu yang pertama, reduce environmental impact. Kita mengurangi dampak-dampak negatif lingkungan, teman-teman semuanya. Jadi ya lingkungan kita ini sudah
lumayan agak memprihatinkan, maka kita untuk mengurangi dampak-dampak negatif. Jadi supaya eh, lingkungan kita yang ada di sekitar kita minimal itu bisa lebih sehat. Lalu yang kedua, save household expense. Jadi kita bisa mengurangi pembiayaan. Karena memang mahal di awal gitu. Tapi ketika kita bisa melakukannya, nah itu akan mengurangi kos dalam pembelanjaan mingguan ataupun bulanan dalam manajemen keuangan. Dan ketiga itu protection health, itu menjaga keluarga supaya tetap sehat. Ini Sulawesi pun menghadapi tantangan. Inisiatif Zero Waste ini sih menghadapi banyak tantangan, ya kan? Jangan kita melihat tantangan yang ada di tulisan deh, yang ada di sekitar kita pun sangat banyak. Pasti sampah, lalu eh, namanya pedagang-pedagang dan juga ekosistem daripada kampus kita pun memang sangat banyak gitu untuk bisa eh, mendukung pemakaian bersih. Jadi itu kita tuh haruslah minimal daripada diri kita itu ya mengurangi pelan yang kita harus sadar karena jam lingkungan ini akan makin parah seiring makinnya waktu dan seiring. Oke, next. Kapan energi ini sebagai mayoritas orang-orang yang melek media, melek tahu dan melek informasi ini bisa menjadi bagian perubahan dalam zero waste ini dengan semangatnya dan teknologi yang ada dan kreativitas. Gen Z itu akan bisa untuk eh, meningkatkan adanya kepedulian terhadap zero waste. Next. Dan siap untuk menerima tantangan zero waste ini. Terima kasih banyak semuanya. Semoga kita bisa menjaga planet kita dengan hal-hal yang simpel dan kita bisa lakukan setiap hari pasti nyata dan itu bisa berbuah pada menjaga lingkungan kita, menjaga keluarga kita, menjaga sesuatu dan juga orang-orang yang dicintai kita dari dampak negatif. Oke, teman-teman semuanya, untuk ini saya kembalikan kepada moderator dan apabila ingin bertanya akan bisa sampaikan ya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Rangga. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan kita diskusi bareng-bareng aja ya di sini.
Kak, dari Ya, Najwa. silakan Najwa. Baik, izin bertanya ya. Maaf nggak bisa on cam karena kendala jaringan. Tadi kan udah membahas tentang zero waste gitu. Nah, eh, saya ingin bertanya kan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah nih. Salah satunya kayak sampah sampah ibu rumah tangga atau sampah dapur kan bisa dikomposin, bisa jadi pupuk kompos gitu kan. Nah, tapi kan ada mungkin ada beberapa yang apa ya? Kayak misal dia tuh nggak mau ngelakuin mengomposin apa sih sampah dapur ini soalnya alasannya karena bau atau nggak ada lahan gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu tuh ada nggak sih kayak solusi low effortnya buat eh, pengurangan sampah dapur ini bisa tetap jalan buat keluarga di rumah-rumah kecil gitu, Kak? Bagaimana Kak Rangga, mau dijawab atau mau ditampung dulu? Langsung jawab aja ya. Ya, silakan. Ya, maksudnya Najwa tanya ya gimana kalau misalkan orang ini malas itu buat ngomposin namanya sampah kita daripada enggak. Sebetulnya ini memang menjadi struggling banget ya bagi kita karena ya memang di dalam ini apa namanya di dalam praktek ini bukan hal yang mudah gitu untuk melakukan sesuatu gitu tapi eh, bisa dengan cara nih kan yang penting sudah ada nih kalau misalkan bisa dilihat di internet itu ada budidaya manggut. Nah, budidaya manggut ini nggak susah loh buat apa namanya buat dibudidayakan gitu tinggal kita berikan tempat yang memang bisa mengakomodir saja dan itu bisa loh di pojok ruangan ya tidak mengganggu daripada aktivitas karena kan ya nggak semua orang suka ini kan nggak semua orang suka kayak belantung-belantung gitu kan ya begitulah bentuknya gitu betul seperti itu jadi itu kan kan gitu ya buah-buahan sayuran itu bisa di namanya digoreng di situ karena apapun sangat suka hal-hal seperti itu dan nanti akhir daripada itu bisa dijual kembali gitu tersebut. Ada juga kalau misalnya yang di situ, kalau memang di rumahnya itu ada bank sampah itu lebih enak lagi karena ya selain daripada dia itu bisa apa namanya eh, menghasilkan uang dan itu juga bisa bakal eh, berdampak banget bagi lingkungan. Tapi yang perlu untuk kita sadari bahwasanya aerobas ini tidak bisa dilakukan ketika memang itu belum ada pembelian. Gitu. Jadi semungkin dengan langkah kecil dan apapun yang kita bisa itu kita minimalkan dan kita lakukan gitu supaya tidak terciptanya limbah-limbah. Kalau misalkan kalian juga mau itu apa namanya mau mencoba bisa juga mencoba EcoBrick. Nah, EcoBrick itu ya apa namanya dia itu mencacah plastik-plastik kecil-kecil dan terus habis itu dimasukin ke apa namanya ke botol plastik. Nah di situ tuh bisa sekiranya itu bisa untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di rumah. Mungkin segitu aja. Apakah memang ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang kurang? Bisa ada kita. Bagaimana Kak Najwa? Baik, cukup. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin satu lagi kali ya untuk apa namanya biar kita tunggu juga dan ya, siapa tahu memang ada yang ingin bertanya lagi. Iya.
Bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau misalkan tidak ada lagi di sini, kita ada sedikit satu challenge lagi buat teman-teman dan sama kita supaya kita bisa senyata di dalam zero waste ini. Oke, bisa di next ya. Sebelumnya di sini ada pertanyaan ya yang ada di kolom komentar. Bahwasanya eh, pengen ingin apa namanya komposin sampah tapi bau gitu tuh dan emang nggak ada lahan. Ya, tadi ya kalau misalkan untuk itu sebisa mungkin kita pakai cara-cara yang di lain gitu tuh apa namanya cara-cara alternatif ataupun kalau misalnya emang eh, nggak ada sama sekali gitu tuh ya kita apa namanya minimalisir dengan angkut itu. Makanya lebih baik kita menggunakan kompos dan juga pupuknya itu mahal teman-teman. Nah, di sini ada 5 challenge bagi kita ya buat merealisasikan zero waste ini. Yang pertama itu kita yang pertama pakai tumbler teman-teman. Semuanya jangan pakai botol plastik tapi pakai tumbler. Terus yang kedua itu sebisa mungkin kita mengurangi pembelian plastik. Terus yang ketiga itu split as you go, yaitu setiap kita mau kemana-mana kita lihat dulu apakah masih ada sampah yang ada di sekitar kita. Nah, kalau misalnya ada sampah, nah itu kita buang terlebih dahulu atau minimal satu sampah satu orang. Dan yang selanjutnya itu finish your food. Jadi kita harus menghabiskan makanan kita. Jangan rakus, makan secukupnya, dan jaga kesehatan. Lalu no water in trash, jangan sampai ada air di dalam ini ya, di dalam apa namanya di dalam sampah karena kalau misalnya ada air itu pasti bakal bau banget teman-teman. Maka kalau misalkan ada botol minum atau apa ataupun es, nah itu esnya itu dibuang dulu gitu tuh. Baru sampah plastiknya itu dimasukkan ke dalam tangki. Itu teman-teman semuanya. Eh, Semoga kita bisa memulai hal-hal kecil ini untuk bisa menciptakan zero waste dan menjaga lingkungan kita. Oke. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Rangga atas materi yang telah disampaikannya. Ya, penjelasan yang diberikan ini sangat membuka wawasan kita gitu untuk tentang bagaimana peran kecil Genji dapat memberi dampak besar dalam gerakan Zero Waste ini. Ya, sebagai kesimpulan, kita belajar bahwa perubahan tidak harus dimulai dari hal besar,
eh, justru dari kebiasaan kecil gitu, seperti membawa tumbler, terus memilah sampah dan memilih produk minim kemasan juga dapat menjadi langkah awal menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Ya, teman-teman, sebelum ditutup, eh, boleh kita untuk dokumentasi dulu. Pada teman-teman boleh untuk dinyalakan kameranya dan bergaya secantik dan seganteng mungkin. 14. Ini sesuai dong. Oke, ini kenapa belum dinyalakan kameranya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Karangga, kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, itu Terima dia kasih Bang statement atas Mas. ilmunya. Terima kasih banyak semuanya. Ya, terima Terima kasih kasih banyak, Bang. Bang. Oh ya, teman-teman, nanti